Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sedang negara. Salam bela rasa, saya Franz, nama lengkap saya FX3 Wahyu Krisdianto, asal saya dari Paroki Batu, dan saat ini saya sebagai koordinator tanggap darurat dari TSKKM. TSKKM yaitu Tim Solidaritas Kemanusiaan Keuskupan Malang. Saya bergabung di TSKKM sejak 2017 dan hingga saat ini saya mengikuti banyak pelatihan mengenai kebencanaan yang diadakan oleh Caritas Indonesia, yaitu salah satu lembaga kemanusiaan yang berada di bawah KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dari 2017 kami mengikuti pelatihan sebanyak 9 modul, jadi itu berlangsung sekitar 1 tahun lebih. Sejak saat itu akhirnya dengan meningkatkan kapasitas, akhirnya bisa sambil belajar untuk menangani beberapa kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, seperti yang saya terlibat untuk respon tahun 2021, kejadian bencana Seroja di NTT. Dan saat itu saya turun ke Keuskupan Larantuka dan melakukan respon di Pulau Adonara dan Lembata, Flores Timur. Sejak kejadian tanggal 4 Desember 2021, aliran pirostaltik oleh Gunung Semeru, kami H+1 kami sudah melakukan respon di sana. Jadi TSKKM sudah berada di lokasi kejadian 1 hari setelah kejadian. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang kami lakukan, kami merespon di Desa Supit Urang dan ada di desa penyangga berikut sebelahnya adalah Desa Oro-Oro Ombo. Kejadian erupsi Semeru menyebabkan 49 orang meninggal, itu yang dirilis resmi oleh pemerintah, dan sedikitnya 10.000 orang terpaksa harus mengungsi. Nah, itu dampak yang terjadi di beberapa kecamatan di lereng Semeru, salah satunya mungkin di Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo. Nah, kami memutuskan untuk respon itu di daerah Pronojiwo karena saat itu akses ke Pronojiwo terputus dengan putusnya jembatan Geladak Perak, sehingga kami mengambil dari arah Malang. Itu yang terdekat adalah yang bisa dicapai dari Malang adalah Pronojiwo, dan konsentrasi respon saat itu terjadi di Kabupaten Lumajang di Kecamatan Candipuro. Begitu, dan pada saat dari hasil asesmen itu kami melakukan rapid respon awal tanggap darurat dengan warga yang kami respon saat itu
lebih kurang 200 kakak. Juga kami mendistribusikan paket NFI, non-food item, jadi itu di luar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, di luar bahan pangan. Juga 200 emergency kit untuk perlengkapan warga dalam mengurangi resiko bencana. Kami juga mendampingi warga Supit Urang membentuk komunitas kesiapsiagaan bencana dengan membentuk suatu kelompok bernama Gelendang Semeru yang isinya, yang anggotanya terdiri dari warga desa Supit Urang. Selain itu kami juga mengajari warga untuk selalu siap siaga pada saat terjadi bencana. Kami juga membantu mereka bersama-sama dengan mereka dan berpartisipasi dengan warga mendirikan shelter evakuasi sementara. Jadi pada saat terjadi bencana, kami mengajak mereka supaya mereka tahu kemana harus lari, kemana harus mengevakuasi diri mereka masing-masing. Selain itu kami juga mendistribusikan dan melengkapi warga desa Supit Urang dengan tas siaga bencana. Seperti apa tas siaga bencana? Satu kakak itu mendapat satu unit tas siaga bencana yang isinya terdiri dari alat-alat perlengkapan yang bisa mereka gunakan untuk mempersiapkan diri pada saat terjadi bencana. Dalam menjalankan program Respon Semeru, tentunya kami juga menghadapi berbagai macam kendala dan tantangan. Salah satunya yang kami hadapi saat tanggap darurat, respon tanggap darurat adalah minimnya sumber daya yang siap saat itu. Dalam hal ini adalah yang kami alami soal partisipasi dan koordinasi dengan paroki-paroki. Jadi memang menjadi tugas TSKKM untuk berkolaborasi dalam menjalankan respon bersama dengan paroki. Nah, itu yang kami rasakan. Sehingga pada saat awal respon kami memang merasakan bahwa kami kekurangan sumber daya. Tetapi hal itu dengan berjalannya waktu saat itu bisa kami komunikasikan ke paroki sehingga kami mendapat dukungan dari teman-teman OMK paroki pada saat itu, misalnya dari paroki Situbondo, paroki Katedral Ijen, dan beberapa paroki yang lain. Saat itu teman-teman OMK mau bergabung bersama kami untuk merespon di Semeru. Dan yang tidak kalah penting, pada saat itu kami juga mendapatkan kendala dari penerima manfaat, khususnya dari warga. Jadi sedikit ada konflik horizontal dengan mereka, dan itu bisa kami atasi dengan salah satunya hal terpenting adalah komunikasi. Komunikasi pada saat terjadi respon bencana itu memang sangat penting, sehingga bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga. Karya kemanusiaan membutuhkan keterlibatan orang-orang yang memiliki hati. Jadi marilah kita saling bekerja sama untuk mewujudkan karya kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salam bela rasa.